Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengajak, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Sore ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 31 ayat yang kedua. Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Mazmur pasal 31 ayat 2. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19. Kasih Kristus yang besarnya melampaui segala akal merupakan dasar yang teguh bagi kehidupan kita. Kasih Kristus sebagaimana kekokohan suatu bangunan sangat ditentukan oleh kekuatan dari fondasinya. Demikianlah keteguhan dari hidup kita sangat ditentukan oleh apa yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Apabila yang menjadi dasar adalah ketenaran, kekayaan, atau kedudukan, maka hidup kita akan mudah goyah. Sebab semua itu tidak abadi. Tetapi tidak demikian halnya dengan kasih Kristus. Kasihnya teguh dan tidak pernah berubah. Itu sebabnya bila kita mendasarkan hidup kita pada kasih Kristus, maka hidup kita tidak akan dapat digoyahkan oleh tantangan atau kesulitan yang sebesar apapun juga. Pentingnya untuk meletakkan hidup di atas dasar kasih Kristus, inilah yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 3. Di situ ia menjelaskan bahwa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Artinya, kasih Tuhan tidak terbatas, kokoh, dan abadi untuk selama-lamanya. Sehingga apabila hidup kita berakar dan berdasar pada kasih Allah, maka menghadapi tantangan yang sesukar apapun, hidup kita tidak akan goyah. Sebab Allah yang mengasihi kita tidak akan membiarkan umatnya menghadapi kesukaran seorang diri. Bagaikan seorang ayah yang mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan pasti akan membela dan menolong kita. Biarlah sore hari ini kita belajar untuk tetap mendasarkan seluruh kehidupan kita
kepada kasih Kristus. Sebab itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kalau fondasi hidup kita kepada lingkungan, kepada keadaan, kepada kekayaan, kekuatan kita, maka kita akan goyah saat menghadapi tantangan masalah. Tetapi kalau kita menaruh pengharapan kita, dasar fondasi hidup kita kepada kasih Kristus, maka kita akan memperoleh kekuatan yang sungguh dari Kristus itu sendiri. Biarlah sore hari ini kita belajar sungguh bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan menolong kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa ke kasih Kristus. Saya mengucap syukur dan terima kasih untuk Ibu Mei KNK yang sudah hadir, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu menjadi andalan bagi hidup kami. Karena kasih-Mu teguh dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Engkau telah membuktikan kasih-Mu dengan rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib bagi diri kami yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi. Kasih-Mu yang melampaui segala akal itu telah melahirkan diri kami ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Dengan mempercayai besarnya anugerah-Mu, kami meletakkan seluruh hidup kami pada pangkuan kasih-Mu. Dengan berharap pada kasih-Mu, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diri kami agar kami sanggup mengikuti teladan-Mu dalam mengasihi sesama kami. Sebagaimana Engkau telah rela berkorban bagi diri kami, ajarlah diri kami untuk rela melakukan hal yang sama terhadap orang lain, sehingga dengan demikian hidup kami mencerminkan hati-Mu. Sertai dan tuntunlah diri kami di sepanjang hidup kami. Dan berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan-Mu, kebenaran firman-Mu mengajar kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Pada sore hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua saudara-saudara yang hadir. Tuhan memberkati, tuntun pimpin kami dalam kebenaran-Mu, untuk kami melakukan apa yang Engkau mau, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan setiap saat dari kehidupan kita. Bapa, berkati pribadi lepas pribadi, berkati rumah tangga lepas rumah tangga. Biarlah Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada semua saudara-saudara hamba. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memelihara. Terima kasih Tuhan berkati, supaya setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan dapat kami kerjakan dengan baik dan boleh berhasil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Ibu Mei KNK, berkati Pak John Hendrik Rumalatu. Biarlah apa yang dikerjakan dengan kedua belah tangan mereka, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Berkati pribadi dan rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan pelayanan mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini hamba juga terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan juga memberkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka terus memiliki ketaatan, kesetiaan, dan mengutamakan Engkau dalam hidup mereka. Biarlah kasih-Mu menjadi dasar hidup mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan-persiapan ibadah pada besok pagi maupun sore hari. Berikan hati yang takut Tuhan, dan kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu nyata kepada setiap gereja-gereja yang akan beraktivitas pada besok pagi maupun sore. Baik itu secara online, baik itu secara onsite. Tuhan, kami butuh hadirat-Mu, kami butuh urapan-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, sehingga setiap kami boleh melayani dengan kekuatan daripada-Mu. Biarlah setiap ibadah yang kami lakukan bukan menjadi sebuah ibadah rutinitas, tapi kami percaya bahwa ibadah yang kami lakukan disertai dengan kekuatan Tuhan, karena kehadiran Tuhan ada di dalamnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Saat ini hamba juga berdoa untuk cucu kekasih Yudea,
anak daripada Pak Agung dan Ibu Siska. Biar Tuhan dengan bertambah 1 tahun usia, Tuhan membuat Yudea semakin berhikmat, semakin takut Tuhan, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan memberikan pertumbuhan yang kuat, yang sehat kepada Yudea, sehingga Yudea boleh bertumbuh dengan baik. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga Yudea boleh menghormati kedua orang tuanya, dan boleh hidup sebagai anak Tuhan, menjadi sebuah contoh teladan bagi teman-temannya juga. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada Yudea, dan Tuhan memberkati Yudea baik jasmani maupun rohani. Hamba serahkan cucu kekasih ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur dan kami mohon Tuhan perlindungan Tuhan, keamanan, kedamaian Tuhan kepada kota Manokwari, sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalamnya. Kami patahkan dan kami tolak keluar semua strategi si jahat, bahkan COVID-19 yang mengganggu kota Manokwari, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan berdaulat sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sore malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang sudah hadir. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Tuhan, dan jadikan kasih Kristus menjadi fondasi hidup pribadi kita, rumah tangga kita, supaya kita kuat menghadapi segala tantangan yang harus kita hadapi. Pesan saya, jangan lupa besok beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.